Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Sabarman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-21 mulai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak-anak laki baginya pada masa tuanya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu sedang bermain dengan Ishak anaknya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal apa yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini memang peristiwa luar biasa. Sarah sendiri mengatakan, wah, mosok ada orang umur setua Abraham nanti akan punya anak dengan saya. Tetapi ternyata sudah menjadi kenyataan memang seperti itu. Sarah punya anak di masa tuanya. Nah, pada waktu ada perayaan, Hagar yang sudah mempunyai anak Ismail, Ismail itu bermain-main dengan Ishak, saudaranya ya, saudara tiri seperti itu, kakak itu. Kalau boleh dikatakan seperti itu, memang seperti itu. Semua anak Abraham. Dan Sarah menginginkan supaya dipisahkan antara Ismail dan Sarah dan Ishak. Memang kata yang dikatakan itu kasar sekali, ya, usirlah, pisahkanlah lah. Nah, memang agak sulit ini bagi Abraham, kedua-duanya adalah anaknya. Tetapi janji Tuhan adalah warisannya jatuh kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Jadi dipisahkanlah kedua anak itu. Dan betul apa yang difirmankan Tuhan kepada Abraham, bukan berarti Ismail tidak diperhatikan Tuhan. Tuhan memberikan berkat kepada Ismail karena anak Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham akan mempunyai keturunan besar. Dan betul keturunan Ismail nanti jadi bangsa yang besar sesuai dengan janji Tuhan. Namun memang janji tanah, janji keturunan yang disebut keturunan Abraham memang dari Sarah, yaitu Isa. Jadi Sarah, keturunan Sarah nanti akan memiliki tanah Kanaan. Sedang keturunan Ismail memang menjadi bangsa yang besar, yang kaya. Sama-sama diberkati, dan berkat keturunan
Ismail memang orang kaya, dan berkat keturunan Ishak memiliki tanah perjanjian, dan di sanalah nanti Mesias akan dilahirkan melalui keturunan Abraham lewat Ishak ini. Jadi suatu saat nanti memang keturunan Ismail dan keturunan Ishak akan menjadi satu di bawah keturunan Abraham lewat Ishak sang Mesias yang menjadi raja segala raja, menguasai segala bangsa, termasuk keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Nah, itulah yang terjadi dan akan terjadi. Terpujilah Allah karena Allah memberikan janjinya, keturunan Abraham diberkati dan semuanya diberkati. Memang ada masalah, tetapi janji Tuhan tidak terpengaruh oleh masalah-masalah. Janji Tuhan selalu tepat. Mari kita percaya kepada firman Allah yang dijanjikan Tuhan di dalam kitab suci, yang sehari-hari kita baca, kita nikmati, kita renungkan, dan kita percayai. Monggo-monggo mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, dan Allah Roh Kudus, terima kasih hari ini kami mendapat pengajaran bahwa firman-Mu benar dan betul dan terpenuhi dan akan terpenuhi. Keturunan Abraham diberkati, baik keturunan Ishak maupun keturunan Ismail, dan kami melihat kenyataan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kenyataan kebenaran firman-Mu kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari dalam mengiring Engkau. Khususnya hari ini, dalam hari ini kami bisa menikmati penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, dalam kami menghadapi masalah, dalam kami menjalankan tugas kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.